Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak. Pada penghujung materi kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang penggunaan dot metric ya. Biasanya dot metric ini digunakan untuk membuat running text ya. Teks berjalan, running text berjalan. Nah ini biasanya menggunakan microcontroller Arduino, kemudian biasa digunakan untuk penampil informasi ya. Nah ini materi ini Bapak berikan sebagai materi terakhir, walaupun sebenarnya ada bilangan metrik yang harus kita selesaikan. Tapi untuk pertemuan kali ini Bapak akan ajarkan bagaimana membuat animasinya saja, mulai dari A sampai dengan Z. Nah untuk rangkaian yang digunakan pada segmen ini terdiri dari baris dan kolom. Nah, metrik yang kita gunakan adalah metrik 5 kali 7. Berarti kalau 5 kali 7 itu, maka jumlah kolom digunakan itu adalah 5. Nah, 5 kali 7, 5 kolom, kemudian 7 baris. Nah, 7 baris. 5 kolom dan 7 baris. Nah, biasanya pada setiap kolom itu terdapat setiap kolom dan baris itu terdapat pin ya. Terdapat pin yang menjadi tanda untuk dia dihubungkan. Jadi kalau misalnya kita ingin menghidupkan komponen yang ada di sini, LED yang ada di sini, maka pin yang diaktifkan itu adalah pin 12 dan pin 1. Nah, biasanya beberapa bahasa pemrogram mempunyai cara yang berbeda dalam mendefinisikan untuk menggunakan row dan kolom ini. Mempunyai cara yang masing-masing ya. Kalau misalnya Arduino menggunakan heksadesimal, misalnya 0 dikali 73 misalnya ya. Atau misalnya kalau dia membentuk satu baris, misalnya dia ingin membentuk huruf I saja, maka yang dihidupkan itu adalah huruf kolom yang sebelah ini aja yang dihidupkan. Oke. Nah, dia mempunyai cara yang berbeda-beda. Biasanya menggunakan nilai heksadesimal, misalnya 0,0 kali 43. Nah, kali ini bukan berarti dia dikalikan, tidak, tapi dia akan mendefinisikan bit yang akan dihidupkan dari percampuran antara pin yang akan dimaksud. Misal kita ingin menghidupkan huruf ya. Kita menghidupkan pada kolom yang ada di tengah-tengah ini misalnya, pada LED yang ada di tengah-tengah, posisi tengah. Nah, untuk menghidupkan posisi tengah ini, logikanya adalah hidupkan pin 9 dan pin 10 ya. Ini hidupkan pin 9 dan pin 10. Berarti jika pin 9 dihidupkan, maka LED-nya ini akan berwarna merah ya, akan berwarna merah. Nah, begitu sebaliknya, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah abjad, misalnya huruf A, misalnya A ini. Nah, huruf A ini huruf A ya, ini A, ini huruf A. Nah, biasanya akan dibagi berdasarkan per baris, per kolomnya. Jadi akan diinputkan kolom dahulu, kolom 1, diikuti dengan kolom 2, ini, diikuti dengan kolom 3. Nah, ini kemudian diikuti dengan kolom 4. Dan terakhir adalah kolom 5. Ya, kolom 5 yang dihidupkan. Nah, itu biasanya satu kolom ya. Dengan datanya itu sebanyak satu kolom. Nah, apa saja yang bisa dibuat dalam dot metric ini? Simbol apa saja yang bisa dibuat dalam dot metric? Nah, biasanya berupa karakter string ya. Mulai dari A sampai dengan Z, kemudian angka 1 sampai dengan 0, kemudian tanda seru dan huruf karakter lainnya. Nah, kali ini Bapak akan mengajarkan saudara cukup A sampai Z ya, sampai Bapak akan mengajarkan saudara membuat huruf karakter A dan B. Sisanya saudara akan mencoba menggunakan C sampai dengan Z saja. Nah, ini kemungkinan ya.
Ini berkemungkinan bahwasanya kalau misalnya kita buat sampai Z, nah ini overflow. Tapi saudara coba saja. Jadi nanti caranya adalah sampai saudara uji setiap karakter ini sampai mana dia bisa jalan. Kalau misalnya dia jalan sampai P, simpan saudara save programnya, base scoringnya, kemudian nanti lanjutkan dengan Q, R, S sampai dengan Z. Ya. Asumsi Bapak bahwasanya program ini tidak bisa dieksekusi seluruhnya. Kenapa? Karena kapasitas memori kita terbatas. Pada Delphi itu terbatas. Bapak sudah pernah mencoba pada waktu menggunakan animasi untuk running LED. Ya, running LED. Yang LED baris-baris itu dari kiri kanan. Nah, itu kalau misalnya terlalu banyak baris program yang akan Bapak tulis, maka biasanya akan drop ya. Delphi-nya akan drop. Nah, sekarang kita akan cobakan mulai dari A sampai dengan B saja. Nanti silakan saudara latihan di rumah. Ya, latihan di rumah. Huruf apa yang bisa latihan di rumah sampai huruf abjad keberapa dia bisa jalan. Ya. Latihannya sudah bikin huruf A sampai dengan Z. Kemudian cari tahu sampai huruf apa dia bisa dikerjakan. Nah, bagi yang sudah mengerjakan silakan tulis di kolom komentar ya, kolom komentar. Oke, tulis di kolom komentar. Nah, sisanya saudara tinggal belajar membuat angka 1 sampai dengan 0, kemudian belajar karakter string ya seperti ini. Nah, ini silakan saudara cobakan saja ya. Nah, oke, kita akan coba bikin desain formnya. Ini desain form yang sudah Bapak rancang untuk saudara. Maka untuk program awal kita akan membuat button reset. Ya, button reset, kemudian huruf A dan huruf B. Ya, sisanya sudah kerjakan di rumah. Oke. Nah, untuk pemrograman kita menggunakan prosedur pemanggilan. Oke, menggunakan prosedur pemanggilan. Nah, silakan Anda bikin dulu desainnya. Kemudian nanti kita akan bikin kode program. Kita akan di post programnya, post videonya, kemudian nanti lanjut ke kode program. Nah, pada kode program kita akan membuat dahulu kode reset. Maaf ya. Nah, yang pertama kita akan bikin dulu program untuk reset ya. Nah, sebelum kita tulis baris program, maka yang harus diperhatikan adalah pertama urutan dari shape ini. Shape ini harus saudara berurut ya. Jadi ini Bapak kelompokkan. Kelompok yang ini Bapak anggap sebagai C1. Oke, Bapak anggap sebagai C1. Begitu ya sebaliknya. Ini C2. Ini C3. Ini C4. Ini C2 ya. C2. C3. C3. Kemudian ini C4. Ini C5. Nah, C1 maka R1-nya atau baris pertamanya berada paling atas. Berarti ini R1. Nah, R1. Ini R2. Tiga. Copy dulu semua.
Nah, R1 ini harus shape 1 dahulu. Ini harus shape 1. Di bawahnya harus shape 2 sampai dengan 7. Nah, tuh. Nah, di atasnya ini harus shape 8. Ini sampai 14 ya. Nah, ya kan. 8, 9, 10, 11, 12, ini 12, 13, 14. Nah, begitu selanjutnya. Ini 15, 16, 17 sampai dengan 21, 22 sampai dengan 28, 29 sampai dengan 35. Nah, bagaimana cara membuat programnya? Pertama, ya, ini Anda bikin dulu deklarasi di bawah public. Ya, deklarasi di bawah public. Nah, kemudian ketik prosedur untuk si A, kemudian ketik prosedur untuk si B. Nah, paling gampang itu adalah membuat prosedur untuk reset. Nah, ini program untuk reset. Jadi kita bagi berdasarkan kolom. Kolom 1 isinya adalah shape 1 sampai dengan shape 7. Warnanya putih semua. Oke. Warnanya adalah putih semua. Kemudian kolom 2, shape-nya adalah shape 8 sampai dengan shape 14. Sesuai yang Bapak arahkan tadi. Kolom 3, itu shape 15 sampai dengan 21. Ini hati-hati ya, tulisan ini nih, shape-nya ini. Kemudian kolom 4 itu 22 sampai 28 dan kolom 5 itu 29 sampai 35. Oke. Nah, ini silakan saudara ketik dahulu. Ya, ini programnya sedikit nih. Ya, ini warnanya putih dulu semua. Ini dibagi berdasarkan kolom semua ya. Nah, ini sampai dengan 35. Nah, sekarang ini boleh saudara post ya. Saudara post, kemudian nanti setelah ketik boleh di post lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat huruf A. Ya, kita akan coba membuat huruf A. Nah, ini huruf A ya. Huruf A yang kosong itu adalah berada pada shape 1. Yang kosong ini dulu. Sisanya warna merah. Shape 1 ini kosong. Ini shape-nya shape 29. Sisanya adalah kosong. Ini juga kosong. Berarti cara sederhana untuk menerjemahkannya adalah pada kolom C1, maka yang kosong itu adalah shape 1. Oke, cara menerjemahkannya adalah pada kolom 1, maka yang kosong itu adalah shape 1. Maka kita ubah nanti untuk huruf A, bahasanya set kolom 1 itu programnya yang kosong atau yang warna putih adalah shape 1 saja. Kita cobakan ya. Kita cobakan. Nah, kita cobakan. Nah, pertama kita ketik dulu prosedur untuk si A. Nah, kita ketik prosedur untuk si A. Prosedur si A diawali dengan ketikan prosedur si form, nomor formnya, nomor berapa dia atau form berapa dia. Kemudian sesuai dengan prosedur sudah deklarasi tadi, itu huruf A, prosedur A. Nah, cara gampangnya yang pertama adalah kita terjemahkan dulu satu kolom. Oke, ini kita copy, kita pindahkan ke si A. Tadi sudah katakan bahasanya
Yang putih itu hanya satu saja, sisanya merah. Berarti ini kita ganti menjadi merah. CL oke. Ini kita copy. Oke, ya. Nah, kemudian ini kan kita anggap satu baris saja dulu. Ini satu kolom baru ya. Nah, kita uji dulu apakah si A ini sudah benar atau belum. Sudah benar atau belum sesuai dengan yang kita definisikan tadi. Jadi, kemudian kita ambil si A, kita klik si A, kita klik. Kemudian ini buttonnya ya. Ini button 2 si A. Nah, si A ini kita ketik si A, kemudian kita jalankan si A. Si A di parang. Oke, kita ketik si A. Nah, berarti untuk baris ini udah hidup, udah benar ya. Nah, tinggal baris keduanya atau kolom keduanya. Kolom kedua. Nah, pada kolom kedua ini yang hanya kita gunakan atau yang kita hidupkan adalah kolom paling atas kedua, kolom paling baris paling atas dan paling tengah, sisanya mati. Berarti ini kalau misalnya ini sampai 7, berarti ini 8, 9, 10, 11. Berarti 8 dan 11-nya kita merahkan. Ya. 8 dan 11-nya kita merahkan. Oke. Kolom ini berarti merah, yang ini juga merah. Oke, kita stop dulu. Kita edit lagi programnya. Kita ambil kolom kedua. Kolom kedua itu yang kita merahkan, ya, yang kita merahkan. Nah, berarti yang copy paste ini pada prosedur ya, karena kita gunakan prosedur pemanggilan. Nah, yang kita merahkan itu adalah paling atas dan yang di tengah. Oke, kita save, kita jalankan. Coba lagi. A. Nah, ini sudah hampir membentuk karakter. Nah, ini ada beberapa karakter yang sama. Coba kita cek dulu pada karakter yang akan kita bikin ya. Kita buat. Berarti kolom C3 sama dengan kolom C2. Kolom C4 sama dengan kolom C2, C3. C4 sama ya. Nah, C5 sama dengan C1. Nah, C5 sama dengan C1. Oke, kita cobakan. Ulang lagi. Kolom 2. Nah, ini aja kita ambil ya. Kolom 3 reset kita ambil, kita pindahkan ke kolom si A. Kemudian kita ganti baris yang sama dengan kolom nomor 2. Oke, ini yang pertama dulu. Coba satu-satu ya. Nah, ini. Nah, berarti tinggal menutup berikutnya. Langkah berikutnya adalah untuk C4 dan C5. Untuk C4 dan C5. Seperti ini. Oke, nah ini kita copy. Oke. Nah, untuk yang kolom 5 itu selain yang di atas, selain dari shape 29 itu adalah warna merah. Oke, ya. Nah, ini A ya.
Berarti A sudah selesai. Berikutnya adalah si B. Nah, untuk karakter B, kita perhatikan saja. Kita perhatikan pada slide Bapak ini. Ya. Untuk karakter B, C1 itu hidup semua. Ya, C1 hidup semua. C2, ini sudah perhatikan ya. C2 paling atas, row paling atas, di tengah, dan paling bawah. Nah, C3 sama dengan C2, C4 sama dengan C2 dan C3, kemudian C5-nya hanya yang baris kedua, ini baris kedua, baris ketiga, baris kelima, dan baris keenam. Nah, itu saja yang hidup. Nah, berarti kita akan ambil dulu baris C1, kemudian C2, C2 sama dengan C3, C3 sama dengan C4, C4 sama dengan C2. Nah, untuk C5-nya kita hanya perhatikan pada barisnya saja. Baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan baris keenam. Oke, kita cek. Nah, cobakan. Oke. Nah, kita ambil yang reset saja, karena reset ini masih baru ya. Nah, ini Bapak copy semuanya nih. Copy. Kemudian nanti kita edit saja di form B. Oke. Ya. Nah, ini B-nya sudah ada Bapak bikin. Kolom 1 itu merah semua. Nah, kemudian kolom 2, ini di atas ada kelihatan ya. Kolom 2 itu bagian atas, bagian bawah, kemudian di tengah. Nah, kolom 3 juga sama, di atas, di bawah, dan di tengah. Nah, kolom 4 juga sama, yang di atas, yang di bawah, baris yang kemudian baris yang tengah ya. Kolom 5 yaitu baris kedua, baris ketiga, baris kelima, baris kelima, baris keenam. Sisanya free. Kita save as, kemudian kita ambil objek B, kita double klik, kemudian ketikkan B. Ini harus diketik B, kemudian baru dijalankan. Oke, A sudah, B juga sudah. Nah, untuk matrik C, nah ini matrik C kan masih baru nih. Ya, matrik C. Nah, matrik C, maka yang hidup itu pada kolom 1, ini kolom 1, adalah baris 2, ini baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, kemudian C2 paling atas, baris 1 dan baris 7, kemudian C2, C3 sama dengan C2, C4 sama dengan C2 dan C3, C5 yang hidup hanya baris kedua dan baris ke-6. Nah, itu dia cara membacanya. Ya. Oke, kita coba bikin prosedur untuk si C. Nah, ini Bapak ketik dulu prosedur. Prosedur C. Ya, prosedur C. Nah, sekarang Bapak bikin prosedur untuk si C. Nah, ini ketik prosedur di form 15 untuk si C. Oke, begin. Kemudian Bapak bikin N-nya dahulu supaya jelas program kita bersih.
Ini yang Bapak ambil program reset. Ini Bapak copy sampai dengan kolom 5. Kemudian Bapak ambil program C untuk C. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. C1 yang diisi baris merah itu hanya C1, kolom C1 itu yang diisi barisnya hanya baris kedua sampai dengan baris ke-6. Baris kedua sampai dengan baris ke-6. Baris kedua sampai baris ke-6. Kolom keduanya atau kolom C2 itu yang di atas dan di bawah. Kolom 2 sama dengan kolom 3. Kolom 4 sama dengan kolom 2 dan kolom 3. Kolom 5 baris kedua dan baris ke-6. Sisanya putih. Oke. Nah, jangan lupa kita ambil formnya, kemudian double klik pada si C, ketikkan C. Kemudian kita jalankan. Oke. Ininya si A, ini si B, ini si C. Oke. Nah, tinggal saudara mengerjakan dari A sampai Z. Ini adalah hasil yang bisa saudara kerjakan menggunakan dot metric. Jadi kalau misalnya menggunakan separate segment, maka yang bisa dikerjakan hanya hanya angka saja 1 sampai dengan 9 atau 1 sampai 0. Nah, dengan menggunakan dot metric sudah bisa mengerjakan banyak karakter yang bisa saudara kerjakan. Nah, materi ujian kita sampai di sini. Nanti sudah Bapak minta untuk membuat program berdasarkan dot metric yang sudah pelajari. Nah, minggu depan kita akan insya Allah tetap muka menggunakan Zoom meeting. Jadi pastikan saudara menggunakan laptop. Nah, ini kalau misalnya nanti ujian sudah tidak menggunakan laptop, berarti sudah otomatis nilainya gagal atau E ya. Nah, silakan dipersiapkan untuk ujian dari sekarang. Jadi nanti jangan sampai waktu ujian sudah malah bertanya bagaimana. Jadi sekarang silakan saya persiapkan bagaimana saudara mengujian. Yang jelas materi saudara adalah sampai dengan materi hari ini. Oke. Kemudian jangan lupa saudara pelajari kembali tentang penggunaan objek-objek yang telah Bapak berikan, mulai dari objek edit, combo box, radio button, radio group, checkbox, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini silakan saudara kerjakan di rumah. Latihannya saudara kerjakan dari A, ya dari si A sampai dengan Z. Kemudian nanti sudah balas di kolom komentar sampai karakter berapa dia bisa dikerjakan. Ya, sampai karakter berapa, apakah seluruh karakternya bisa dikerjakan atau tidak, ya. Nah, terima kasih Bapak, rasa cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa standby untuk Zoom meetingnya. Terima kasih, banyak maaf. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.